sebetulnya serapan dari bahasa Inggris. Di conserve, conserve, conserve. Conserve itu artinya merawat, ya. Conserve itu artinya merawat atau melestarikan. Nah, itu diserap jadi bahasa Indonesia menjadi konservasi. Sebetulnya kalau bisa bahasa Inggris tuh enaknya di sini. Ini kalau kan banyak itu ya kata-kata serapan dari bahasa Inggris yang diserap jadi bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ngerti bahasa Inggris, kita akan memahami, oh ini maksudnya ini. Ya, kayak contohnya ini tadi ya, conserve. Conserve itu artinya melestarikan. Jadi konservasi itu artinya pelestarian. Nomor 32, samudra terluas adalah apa? Yuk, itu ada di halaman 74. Ya, betul sekali. Samudra Pasifik. Anda tahu letak Samudra Pasifik di mana? Anda tahu letak Samudra Pasifik itu ada di mana? Di sana. Di mana? Di hatimu gitu ya. Enggak. Oke. Jadi samudra, oke, saya mau tanya. Samudra Pasifik itu ada di sebelahnya Irian atau di sebelahnya Sumatera gitu aja ya, kan enak kan? Ya, Samudra Pasifik itu ada di mana? Gini aja, di Taiwan aja. Ada di sebelahnya Ilan atau di sebelahnya Chungli? Oh ya betul, di sebelahnya Irian ya, di sebelah berarti sebelah timurnya ya. Iya betul, di Ilan. Di Ilan itu, jadi Ilan itu Samudra Pasifik. Nah, salah satu karakteristik dari Samudra Pasifik itu tidak terlalu banyak badai, bukan badai. Gelombangnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan Samudra Hindia. Samudra Atlantik dan India. Ini kalau Samudra Pasifik itu gelombangnya lebih kecil, lebih tenang. Segitiga Bermuda itu di mana ya? Kalau nggak salah di Pasifik deh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di Pasifik. Jadi kalau dari Taiwan nyeberangi Samudra Pasifik nyampe ke Amerika. Ya, jadi dari Ilan itu ya. Jadi dari Anda kalau mau ke Amerika, Anda dari Ilan nyebur renang sampai ke Amerika. Ya. Oh ya, saya punya cerita ini. Kemarin kan saya balik dari Indonesia kan. Nah, terus sampai di Taiwan itu malam, jam setengah 11. Nah, kalau setengah 11 itu sudah nggak ada transportasi bis. Nah, akhirnya harus naik taksi gitu kan. Lumayan kalau naik taksi. Jadi bandara itu hampir sekitar 500-600 lah. Saya pikir tuh sayang ya kalau uang dibuang untuk itu gitu. Makanya saya memutuskan untuk yaudah deh, saya nunggu sampai nanti pagi gitu kan. Kan kalau di Taoyuan kan enak tuh tempatnya ya kan. Bisa wifi, bisa apa, nyantai gitu kan. Sampai pagi. Saya di Kuala Lumpur waktu itu ya transit, kenalan sama bule Amerika. Ngobrol-ngobrol nyambung. Terus saya ditawari sama dia. Kamu mau nggak temani saya? Gitu kan. Jadi saya kemudian dari Taoyuan Airport, saya diajak dia ke nginep di hotelnya dia di Taipei. Cowok ya. Oh sudah
udah kakek-kakek gitu kok ya, sudah kakek-kakek. Terus habis itu ya dia di apa di Taiwan dalam rangka transit sih. Dia kan dia dari Kuala Lumpur mau balik ke Amerika, tapi dia transit dulu di Taipei gitu kan. Jadi setelah dari Taiwan dia mau balik ke Amerika gitu loh ceritanya. Nah terus akhirnya ya wes dia juga kan buta juga kan, nggak ngerti Taipei gimana, Taiwan nggak gimana, nggak ngerti. Ya sudah akhirnya dia bilangnya sudah kamu bantu aku nanti cari hotelnya gitu kan. Ya akhirnya saya antarin dia. Nah saya dapat tumpangan nih, tumpangan taksi gratis. Oke. Nah itu cerita saya mengenai ini ya, apa, Amerika ya. Jadi intinya kalau kita mau Amerika, kita dari Taiwan kita melewati Samudra Pasifik ya. Samudra terluas terluas di dunia. Luasnya itu 1709 juta. Wah, Dian. 179 juta. Ini dua kalinya luas Samudra Atlantik ya. Samudra Atlantik itu 93 juta. Kalau Samudra Pasifik dua kalinya. Oke. Iya satu lagi. Jadi ini untungnya nih ya. Untungnya saya bisa ngomong Inggris ya. Kalau nggak bisa ngomong Inggris kan saya nggak dapat tumpangan gratis. Ya kan. Terus dapat relasi juga kan. Dia bilang, enggak sih saya bilang, sir, kalau saya ke Amerika saya nginep di tempat saya. Terus dia bilang ya nggak apa-apa ya. Dia tinggal di California, ya, tinggal di California. Dulu prinsip saya gini, kan alasan saya belajar bahasa Inggris tuh gini. Soalnya kalau saya bisa bahasa Inggris tuh saya bisa keluar negeri. Tapi bener loh ya. Saya terbantu sekali sih. Jadi karena bisa bahasa Inggris saya kalau keluar negeri saya nggak takut gitu ya. Ya. Jadi sering kan saya backpacker itu kan modalnya ya bahasa Inggris itu. Kemana, ke Singapura, ke Malaysia, ayo sendirian gitu kan. Saya nggak takut, saya karena bisa bahasa Inggris dan orang-orang kan juga bisa Inggris juga kan. Saya dulu ke backpacker ke Thailand ya, sama teman saya sih, tapi backpacker ya, bukan ekotor loh ya. Untung saya bisa bahasa Inggris. Ke Korea juga dulu ya, untung bisa pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya Korea itu agak berantakan. Tapi tidak apa-apa, mereka mudeng. Dulu saya lulusan bahasa Inggris kok. Dulu saya lulusan bahasa Inggris. Saya ngerti. Oh, sekarang aja saya ngelesi bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris juga. Oh ya, saya semester ini ngajar ngajar Fakultas Sastra ya di UT. Ngajar Fakultas Sastra. Berapa tahun Pak? Apa ngajar? Saya ngajar bahasa Inggris itu sejak saya semester 1. Wah, berarti berapa tahun ya? 2006 sampai sekarang. Oke, terus kita lanjutkan. Nomor 33. Salinitas adalah titik-titik-titik. Salinitas itu apa? Itu ada di halaman 78. Ya pokoknya kalau salinitas itu terkait dengan kadar garam ya. Kadar garam. Salinitas itu adalah salah satu yang mempengaruhi
kualitas air laut. Terus nomor 34, sebutkan biota laut. Biota laut, biota itu maksudnya makhluk hidup yang ada di laut. Ada plankton, ada nekton, ada bentos. Kalau plankton itu organisme yang terapung bersama arus. Terus kalau nekton, hewan berenang bebas seperti ikan sotong, mamalia laut. Nah, ini hidupnya di permukaan laut. Terus yang ketiga adalah bentos. Bentos itu terdiri atas organisme yang hidup di dasar laut atau dekat dasar laut. Berarti ini paling bawah ya, bentos itu paling bawah. Ini paling atas itu plankton. Ya, itu kan kecil-kecil tuh. Itu melayang-layang, terapung. Terus di bawahnya plankton ada nekton. Nekton, terus paling bawah adalah bentos. Oke, ini adalah 3 biota atau makhluk hidup ya, hewan terutama ya, yang hidup di laut. Yang mana plankton? Kalau plankton bisa dimakan, tapi yang makan itu hewan laut, ikan-ikan itu. Ya, yang makan hewan laut. Kalau manusia nggak makan plankton dong. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti setelah ini saya juga akan itu ya, posting juga jawabannya. Jawaban kisi-kisi UAS. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi belum sempat nyatet, Anda bisa lihat jawabannya di postingan. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Mbak Santi, Mbak Santi biasanya aktif nih. Mbak Ayu, Mas Ayu, Mbak Lisa ya, Mbak Lala Wiwi, Mbak Ding Ding. Yakin tidak ada pertanyaan? Ya, pokoknya untuk UAS nanti kurang lebih soalnya seperti ini. Ya, gampang kok, pasti bisa. Semester kemarin nilainya bagus-bagus ya, kan? Ya, semoga semester ini nilainya juga bagus-bagus. Pokoknya belajar terus ya. Terus satu lagi saya mau ingetin, nanti pada saat mengerjakan UTS dan UAS dimohon jujur ya. Jangan diskusi ya, jangan tanya-tanyaan jawaban. Tidak boleh. Kerjakan masing-masing. Salah atau benar itu nggak masalah ya. Pokoknya jawaban Anda. Ya. Jujur ya, maksudnya kan di sini nanti saya kasih aturan, nggak boleh diskusi dengan yang lain. Ya, kalau buka buku boleh, ya, buka buku boleh, tapi kalau tanya sama teman nggak boleh, diskusi sama teman nggak boleh. Apalagi temennya suruh kerjain, nggak boleh juga. Mbak Riri, punya aku lagi sibuk nih, kerjain dong punyaku. Nggak boleh ya. Harus kerjakan sendiri.
Oh ini ada nggak, nanti untuk jawaban nanti pakai Google Doc kok ya, nggak perlu anda, pokoknya anda ada pertanyaan anda klik jawabannya, nanti setelah anda klik semua nanti anda kirimkan submit dan selesai ya. Tadi ada pertanyaan nih Mbak Lala Wiwi nih, Pak, kalau garam garam itu garam apa tadi tanyanya, garam garam masakan tuh ya. Nah itu garam masakan itu termasuk dalam garam utama ya, garam utama, karena di garam utama itu ada kandungan NaCl, natrium klorida. Nah itu yang kita pakai untuk masak, NaCl. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Nah, ya. Jadi nanti tanggal 2 September sama 4 September ya, kita melaksanakan UTS dan UAS. Gampang. Saya yakin semuanya dapat bagus. Pokoknya Anda belajar dari ini kisi-kisi aja. Oh, untuk garam yang kasar dan halus itu kan sebetulnya ke pengolahannya kan. Ya, kalau misalnya ditumbuk ya jadinya halus gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, kalau semakin dalam kadar garamnya semakin tinggi. Hmm, hmm, harusnya iya betul. Semakin dalam itu semakin semakin tinggi. Karena kalau Anda lihat itu kan ada beberapa faktor nih ya yang mempengaruhi uh, salinitas ya, atau kadar garam. Halaman 78 itu ada. Nah, ada misalnya penambahan air tawar, kemudian cepatnya penguapan, sungai yang bermuara ke laut. Nah, Anda kalau bisa bayangkan kalau yang di permukaan yang paling atas itu kan artinya akan ada penambahan air tawar yang lebih banyak kan dibandingkan yang bawah gitu kan. Jadi yang di permukaan lebih kadarnya lebih sedikit daripada yang di dasar. Kalau mengenai warna ya Mbak, itu saya pikir dari pengolahan juga tuh. Ya, jadi garam itu kan dari air laut tuh kan. Nah, mungkin pengolahannya yang kusam itu karena itu aja pengolahannya yang kurang bersih, kurang maksimal sehingga warnanya tidak putih. Kalau kalau semakin dalam bukannya airnya malah tawar Pak. Semakin dalam harusnya semakin asin dong. Karena kan di permukaan itu bercampur juga dengan air tawar yang dari sungai, air hujan gitu kan. Ini sepertinya saya harus akhiri kelas malam hari ini ya, tinggal beberapa detik saja. Oke, saya akhiri aja kelas malam hari ini ya. Terima kasih.